Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam Tani. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sani Hanifah. Saya adalah Widya Iswara dari BBPP Lembang. Nah, hari ini saya sedang berada di P4S Terpadu Ikamaja, tepatnya di Kabupaten Garut ya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai sistem daur ulang limbah pertanian terintegrasi. Tapi sebelum kita mulai ke materi ya, sesi pertama pada Bertani on Cloud hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita Ketua P4S Terpadu Ikamaja, Bapak Dimiati SAG. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Baik. Di samping Pak Dimiati, di sini juga hadir Bapak Kepala Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Bapak Iip. Selamat pagi, Pak. Kemudian di sebelah Bapak Iip ada Pak Tarno, beliau dari Koramil 1103 SCR. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, di samping saya ada perwakilan dari dinas ya. Dari dinas yaitu Bapak Adang Juhendi SP dari BPP Wanaraja. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Baik. Nah, Sobat Tani, tadi kita sama-sama telah saksikan video profil dari P4S Terpadu Ikamaja dan melihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di sini. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung ya ke narasumber kita hari ini. Baik. Nah, Pak Dim, bisa diceritakan bagaimana P4S Terpadu Ikamaja ini bisa terbentuk dan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan di sini? Terima kasih, Bu. Tapi sebelumnya saya sapa dulu kepada Pak Kepala Badan. Selamat pagi, Pak Kepala Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Kepala Balai. Dan juga saya mohon izin ini kebetulan kami, Bu, didampingi oleh para pembina kami. Ada Bapak Kepala Desa, ada juga Bapak Koordinator BPP Kecamatan Wanaraja, ada juga pembina kami dari Koramil 1103 Sucinaraja. Nah, kalau beranjak ke tadi kepada P4S, ini P4S Terpadu Ikamaja itu berdiri memang sudah agak lama, Bu. Itu tahun 1998. Hampir 25 tahun ya? Betul, Bu. Dan P4S ini berawal dari kelompok Taruna Tani. Dulu namanya kelompok Taruna Tani Asidi tahun 1994. Dan kami bergerak di bidang pertanian terpadu, sehingga banyak yang magang, para generasi muda, dan juga para pelajar, tentunya dari SMKPP, dan para mahasiswa pertanian, baik dari Garut sendiri, dari Unika, dan juga dari Polbangtan, dari Unpad, dari Unwim, ada yang magang ke sini, khususnya dari Jawa Barat. Memang tadi disampaikan di profil ada juga magang Jepang dan magang kerjasama Selatan-Selatan. Sehingga untuk ketahanan negara ini, supaya kita disorot oleh negara lain, saling membantu, maka ada kerjasama Selatan-Selatan. Salah satunya magang para petani dari Papua Nugini, Timur Leste, dari Gambia, Nigeria, dan dari Suriname pada waktu itu. Nah, ini memang kegiatan yang ada di kami begitu, Bu. Itu yang untuk P4S-nya. Anggotanya sekarang udah berapa, Pak? Kan udah 25 tahun ya? Kalau anggota tentu bertambah dan berkurang, Bu. Kalau meninggal dunia anggota ya berkurang. Oh, iya. Gitu. Ada generasi muda yang lahir bertambah. Alhamdulillah kurang lebih anggota kami dengan mitra, karena kami tidak dikatakan kelompok binaan, tapi mitra. Kecuali Bapak Koordinator dari BPP ini mengatakan binaan kelompoknya begitu. Di kami ada 150 anggota kelompok kurang lebih, dan yang bergerak di peternakan ini anggota kami ada 30 orang. Nah, dari 30 orang ini kawan-kawan mengembangkan pupuk organik Bokasi tentunya, Bu, ini 10 orang. Jadi di kami yang 10 orang ini adalah bergelut di bidang pengembangan pupuk organik. Nah, saya pengen tahu nih, bagaimana Pak Dim ini menerapkan konsep pertanian terintegrasi di P4S ini? Itu, Bu, kalau kami, kebetulan sekolah saya dulu bukan dari pertanian, Bu. Saya dari
IAIN Sunan Gunung Jati dari Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Nah, waktu kuliah saya melihat ternyata di dalam Al-Quran itu tercetus ada pertanian terpadu begitu. Dilihat di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Terjemahnya persis yang Bapak Kepala Badan tadi sampaikan. Allah menyampaikan kepada kita memberikan tanah yang begini luas, juga memberikan langit sebagai naungannya. Nah, Allah memberikan hujan. Nah, setelah turun hujan, maka keluar buah-buahan, Bu. Nah, tersirat di situ sebelum keluar buah-buahan, tentu yakunu ada proses. Prosesnya mana? Ketika kemarau ini di gunung itu dedaunan itu berjatuhan, berguguran. Ketika tertiba hujan, maka dedaunan itu menjadi kompos dan ada sahabat kita dari mikroorganisme. Nah, sehingga di situ tercetus ini pertanian terpadu integrasi tanaman dan ternak. Nah, sehingga dengan pertanian terpadu integrasi tanaman dan ternak, sebagaimana tadi dikatakan, kita memiliki sumber pangan yang kuat, pun mandiri. Nah, limbahnya dari pertanian itu tadi disampaikan juga sebagai pakan ternak, dan limbah dari keduanya, baik dari peternakan ataupun dari pertanian, ini dijadikan fertilizer, pupuk organik, sehingga zero waste, tidak ada yang terbuang di situ. Ini memang yang digerakkan oleh kami, sehingga kami katakan bahwa pertanian terpadu ini adalah pertanian sunatullah. Oh, Nah, itu. Ya, sunatullah. Oke, nah, tadi dikatakan 30 orang anggota kelompok yang bergerak di bidang peternakan. Nah, jumlah ternaknya berapa, Pak, kira-kira? Jumlah ternak banyak sih, Bu, di sini. Satu kawasan itu ada 800 pelurah ya. Satu desa Wanaja ini di kelompok sekitar 500 ekoran. Di sini tercampur ada sapi potong, ada sapi perah. Nah, ini tentu dari satu ekor saja kalau kita lihat fisisnya misal sehari 10 kilo saja, Bu, kali 800 itu sudah sekitar 8 ton per hari itu fisis. Jadi kotoran hewannya itu ya yang dimanfaatkan menjadi bokasi. Nah, kalau urinnya gimana, Pak? Urinnya ini juga sama dibuatkan pupuk organik cair, cuman kalau urin belum dinominalkan. Karena apa? Ini terkait dengan haki, belum keluar hakinya. Haki kami masih haki pupuk organik padat, gitu, Bu. Jadi kami memberikan pembelajaran kepada para petani bagaimana urin ini dijadikan pupuk organik cair urinsa, dan tidak hanya untuk pupuk organik cair saja, dari urin ini bisa menjadi pestisida nabati juga. Dan insya Allah ini dengan Pak Kepala Desa ini nanti ada suatu program juga di dalam pengembangan pupuk organik cair. Jadi mungkin untuk POC-nya masih diberikan secara gratis percuma. Masih, Bu. Yang dipasarkan hanya yang padat saja. Nah, untuk mempercepat proses pembuatan bokasi itu mungkin Bapak memerlukan alat atau mekanisasi yang mempermudah Bapak untuk memproduksi bokasi kan, soalnya kotoran hewannya banyak sekali dari 800 ekor sapi. Nah, mekanisasi apa saja Pak yang digunakan? Ibu, sebelum ke mekanisasi tentu ada yang lebih penting tadi, bahwa untuk membuat pupuk organik ini ada yang diperlukan, yaitu mikroorganisme. Oh, iya. Nah, sehingga kami pun koordinasi bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Salah satunya tadi dengan Koramil 1103 Sucina Raja. Ini beliau ini mengembangkan BIOS 44. Nah, sehingga di kami pupuk organik ini merupakan turunan juga dari BIOS 44. Jadi pengaplikasian BIOS 44. Mengapa? Salah satunya untuk sama-sama kita membangun negara, menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga para TNI ini membantu kami juga di dalam ketahanan pangan, yang tentu tidak lepas dari Dinas Pertanian juga nih yang membantu. Ada Bapak Ibu penyuluh sebagai pendamping para petani. Nah, tadi mekanisasi apa yang dibutuhkan? Nah, sekarang ini generasi milenial, kalau kita mengolahkan pupuk organik ini hanya dengan alat yang manual, tentu ini paling hasil sehari paling sekitar 0,5 ton atau
atau kurang mungkin kurang maksimal. Jadi di sini diperlukan mekanisasi. Membantu Salah sekali satunya ya. betul Bu. Salah satunya kita harus memiliki chopper atau sering dikatakan APO, alat pencacah pupuk organik begitu. Cacah pupuk organik. Dan juga untuk pengaduknya selain kita menggunakan cangkul untuk merapikannya, dibutuhkan juga kultivator. Karena kultivator ini bisa memproses pengadukan sangat cepat. Itu salah satunya. Rata dan keaduk lebih Ya, betul. cepat ya. Menghemat waktu juga ya Pak ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya Pak ya. Betul Bu. Bokasi. Ini ada hasilnya bokasi. Nah, itu kemasan berapa kilo Pak? Ini ada yang kemasan 50 kilo, ada yang kemasan 25 kilo. Jadi brand kami itu karena kebetulan P4S kami P4S Ikamaja. Ikamaja ini Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang, sehingga brand pupuknya juga brandnya Bokasi Ikamaja namanya. Bokasi Ikamaja gitu, ya brandnya. Nah, ini dipasarkannya kemana saja Pak? Apakah di Garut saja atau sudah keluar Pulau Jawa? Untuk sementara masih di Garut, Bu, masih di masih Garut. lokal, karena untuk kebutuhan Garut pun masih banyak. Dan memang pengembangan untuk pupuk ini dipakai di tanaman pangan, di tanaman hortikultura. Nah, ini sangat dipakai juga di tanaman perkebunan dan kehutanan. Nah, untuk di tanaman pangan tentu di padi itu sendiri, Bu. Cuma memang di aplikasi sih beda, Bu, dengan teori. Kalau untuk di padi, memang selain kami mengaplikasikan pupuk Bokasi ini di pengolahan lahan, tapi setelah penyiangan dikasihkan lagi karena yang namanya pupuk Bokasi ini kan kandungan unsur haranya sedikit. Nah, sehingga sebelum habis itu ditambahkan lagi. Nah, lebih bagus kalau mungkin nanti ditambah cair. Nah, di tanaman hortit, terutama di cabai, di kentang, termasuk kawan kami juga ini yang punya PT CAM, Pak Udori, ini sering juga bertemu dengan Pak Kepala Badan beliau. Itu pembibitannya memakai pupuk organik Bokasi dari kami juga, Bu. Jadi pada dasarnya Bokasi itu hampir bisa diterapkan pada atau diaplikasikan pada semua jenis tanaman ya. Betul. Malah ada Bu di suatu kelompok di Kecamatan Cibiuk. Beliau adalah Ketua KTNA Kecamatan Cibiuk, Pak Mudit. Itu mengelolakan budidaya tanaman cabai. Nah, itu sebelum ditambahkan organik, itu hasil paling sampai 20 kali panen. Nah, dengan ditambahkan organik tadi dengan kesuburan tanah yang bangkit, maka menjadi 35 kali panen. Nah, itu di tanaman cabainya. Jadi ada nominal lebih. Makanya kalau Pak Kepala Badan bilang jadi cuan, jadi duit itu karena penambahan kan begitu, Bu. Iya. Baik, Pak. Nah, mungkin sobatannya ada yang tahu nih, Pak. Keuntungan Bapak untuk menjual Bokasi ini omsetnya per musimnya itu berapa, Pak? Waduh, kalau berbicara omset harus berpikir dulu ya, Bu. Kalau kami petani gelondongan saja, Bu ya. Misalnya kalau 1 tahun kita membuat 300 ton, bisa dikatakan kalau misal di harga, kalau kemarin kan pupuk organik yang perusahaan itu kan ada subsidinya, Bu, sehingga kami tidak bisa lebih harga dari yang di toko. Yang di toko 600, kita pun ikut 600 rupiah. Jadi kalau di angka yang ikut subsidi saja itu sekitar 180 juta dari pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik Bokasi. Baiklah Sobat Tani, sudah kita dengarkan ya penjelasan dari Pak Dim ini dari awal sampai akhir. Nanti kita praktek ya Pak. Mungkin Sobat Tani tadi sudah lihat, tapi pengen lihat Pak Dim langsung praktek. Oke Sobat Tani, di video sebelumnya, di video profil kita bisa melihat cara pembuatan Bokasi. Tapi di sini kita akan praktek langsung ya Pak Dim ya. Ya, Bu. Tapi sebelum mulai, kita harus memakai pakaian yang sesuai ya. Nah, terutama ya sepatu boot. Nah, untuk melindungi kaki kita harus menjaga keselamatan kita juga. Nah, Pak Dim, boleh diperlihatkan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan Bokasi? Ya Bu, terutama di dalam pembuatan Bokasi ini tentu yang lebih utama kita harus memiliki limbah pertanian ya, dan juga limbah peternakan. Nah, ini juga ada sebagai pakan dari mikroorganismenya, kita menggunakan dedak
Beda. sebagai biostarternya. Mhm. Nah, di sini ada mikroorganisme juga sebagai bahan, yaitu untuk memfermentasi. Ini ada Bios 44 tadi ya. Bios 44 nih. Mhm. Ini ada Bios 44, ini Bios 44 dan juga kita memerlukan air sebagai bahannya. Mhm. Nah, Nah, ini limbah pertanian, tapi kalau ya, misalkan limbah rumah tangga bisa nggak Pak? bisa Bu sama, lebih bagus lagi. Lebih bagus. Iya, kalau limbah rumah tangga kan di rumah tangga ada jengkol segala macam ada di situ ya Bu. Iya. Mhm. Nah, alat-alatnya? Apa Alat-alat saja, Pak? tentu di sini ada Bu. Ini kita perlu chopper yang tadi. Super. Mhm. Ini chopper ini fungsinya untuk memperkecil bahan baku. Seperti kita kalau makan dagingnya besar susah. Nah, mikroorganisme pun sama. Kalau sudah menjadi bahan bakunya kecil seperti Lebih mudah ini dicerna, lebih mudah dicerna dan lebih mudah untuk proses penghancuran. terdekomposisi gitu ya. Itu Bu. Mudah. Daripada panjang-panjang seperti ini ya, agak Betul. lama, sulit. Nah, iya. Gitu. Jadi untuk kawan-kawan para petani yang memiliki bahan-bahan organik, baik selasa atau limbah peternakan, limbah pertanian, apapun kita kembalikan ke tanah. Nah, yang memang fungsinya tadi kita membuat bahwa tanah ini adalah sebagai pabrik pupuk. Kalau pabrik pupuk berarti harus dikasih bahan baku. Nah, kalau kita kasih bahan baku ini ke tanah, insya Allah tanah kita akan subur kembali. Selain tadi chopper ya, Ada apa lagi? kultivator, Bu. Kultivator. Nah, di sini ada kultivator. Ini adalah untuk mengaduk. Apalagi generasi milenial, ini biar lebih cepat usahanya, lebih cepat produksinya. Ini tentu mengaduknya dengan mekanisasi. Harganya murah, Bu. Murah. Kalau cicil motor kan dapat. Ini juga di bawah motor harganya. Bisa beli kan Bisa begitu, beli. Bu. Ada juga cangkul. Ada cangkul masih Nah, dipakai. cangkul itu apa, Pak? Nah, ini nanti kalau setelah diaduk rata, nah, untuk merapihkan tetap memakai cangkul. Dan kita pun jangan lupa juga dengan cangkul. Alat manual ini masih sangat bermanfaat bagi kita. Ya perlu serbuk ke granular yang tadi ya. Iya, betul. Oh, ada tambahan. Iya. Nah, itu sudah ya alat bahannya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih gimana awal mulanya atau langkah-langkah apa untuk pembuatan pupuk Bokasi ini. Yang bukan pertama-tama apa? Ya, yang pertama kita cincang dulu aja ya, Bu. Oke. Karena setelah dicincang baru kita nanti produksi tentang pupuk ini. Ini ada bahan bakunya. Chef, mana Chef? Dihidupkan dulu mesinnya. Awas kena gado. Ini untuk potong.
Ya. Ini Bu, Nah, ini langkah Ya, pertama Bang. jadi Ya. cacah dulu. karena untuk mempercepat proses fermentasinya nanti, nah dicacah dulu. Jadi nggak hanya jerami saja Bu, kalau punya pohon pisang segala bisa, macam, ya. pokoknya limbah-limbah pertanian bisa dicacah dengan alat pencacah pupuk organik ini dengan chopper. Nah, setelah ini Nih langkah Bos, selanjutnya. langkah selanjutnya kita kan sudah punya media nih, media ada limbah ternak, ada limbah pertanian. Tentu nanti sebelum diaduk rata, ini kan harus tercampur terlebih dahulu. Tapi kami punya kawan di sini Bu, ada dari Bapak TNI, biar bareng-bareng praktek. Nah, ada satu orang mungkin dari Bapak TNI. Ada apa? Kalau limbah pertaniannya, kotoran hewannya yang baru nggak apa-apa Pak? Atau Yang baru bisa Oh, Bu, gitu. yang sudah lama boleh boleh. begitu. Yang soalnya yang ada saja apa namanya pupuk organik, ini bisa dijadikan sebagai bahan baku pupuk organik, bahan-bahan organik itu. Dicampur Pak ini, diratakan saja. Nah ini sebelum kita aduk, nanti ini dicampurkan dulu. Jadi nanti ini jangan dulu diaduk Bu. Nanti setelah rata di atas, nah baru nanti dikasih dedaknya, dedak halusnya ditabur. Tadi bisa dijelaskan lagi Pak, dedak ini untuk apa? Nah, dedak ini adalah sebagai pakan bagi mikroorganismanya. Iya, jadi kita perlu dedak juga untuk penaburannya. Aipa ditaburkan aja ini dedaknya, Aipa. Mungkin untuk ukuran atau takarannya bisa dilihat di video mungkin ya. Bisa dilihat di video Bu. Misalnya ini proses 1 ton. Kalau misal limbah ternak 650 kg, tentu jeraminya sekitar 300 kg dan 50 kg dedaknya. Gampang-gampang saja kalau biasa kita satu ikat 30 kilo, berat 10 ikat nih jerami kan begitu Bu. Nah, ya. Nah ini sudah kasih itu Dedaknya. dedak. Ini diaduknya Pak nanti dengan Ibu dengan menggunakan kultivator nih. Nah, nanti dibereskan dengan cangkul. Nanti setelah mau ditutup. Tapi sebelum untuk mikrobanya kapan diberikannya Pak? Sekarang Bu. Oh, sekarang. Sekalian. Jadi semuanya. Iya. Jadi kotoran hewannya, limbah pertanian, dedak, Iya. sama mikrobanya baru di. Betul Bu. Biar satu kali jalan. Jalan. Semuanya tersampaikan kan begitu. Nah, Sekarang proses pengadukannya ya. Untuk selanjutnya itu setelah kita menaburkan dedak, kita membuat sebelum atau melarutkan mikroorganisme Bu. Ini airnya ini kalau untuk 1 ton itu sekitar 100 liter, tapi ini sekitar 500 kg setengah ton, jadi 50 liter. Nah ini awalnya kita larutkan dulu bios 44-nya nih. Nah ini bios 44 1 liter saja Bu. Ini pembuatan mikrobanya ya. Sebelah sana Pak kameranya. Nah ini nih. Ini takarannya, kasih ke takaran nih. Nah ini baru setengah liter. Masukkan lagi. Nah cukup Pak. Nah ini baru diaduk rata. Ngasih dulu sebelum itu ngasih molasis. Iya. Molasis itu sama hampir sama dengan fungsinya hampir sama dengan dedak sebagai biostarter. Nah ini adalah makanan untuk mikroorganisme. Untuk mengaktifkan mikroorganisme, maka kita perlu sekitar 1/4 kilogram. Nah ini Aipa diaduk aja Aipa, diaduk rata. Diaduknya bisa langsung aja ya sama. Bisa langsung saja Bu, karena ini apa namanya masih baik, manis juga, molasis ini. Nah ini baru dimasukkan ke air yang tadi 50 liter dilarutkan, ya. Dilarutkan dan
diaduk rata, Bu. Diusahakan tidak ada kotoran yang masuk karena nanti kalau ada kotoran masuk mempet nanti di gembornya kan begitu. Oh iya, Nah, menyumbat gembur. iya Ya. menyumbat di Jangan ada gembornya. kotoran. Sebenarnya kalau dengan praktek ini praktis, Bu. Mhm. Bisa langsung gampang dicerna begitu. Gampang diikuti ya oleh sobat tani Diikuti. di rumah ya. Nah, ini Gampang. terus disiramkan saja. Nah, Sudah diencerkan, baru diaplikasikan. betul ya, Bu, betul. Tadi ini Bu yang intinya ditambah dengan penambahan air. Iya, diencerkan kembali mungkin ya. Tadi kan tetap. Iya. Nah, Ya, jadi disiramkan. Iya. Nah, ini karena kalau ini kan membuat pupuk organik bokasi limbah ternaknya yang banyaknya. Tapi kalau limbah pertaniannya yang banyak berarti airnya juga lebih banyak. Airnya lebih banyak. Kalau karena di dalam limbah peternakan ini kandungan airnya tinggi Sudah gitu tinggi, sehingga ya. cukup 100 liter saja. Gila. Nah, ini tinggal ngambil disiramkan saja Bapak Ibu. Nah, gitu. Berbeda kalau dengan pengadukan dengan cangkul, Bu. Harus sedikit-sedikit. Nah, Ya. tapi kalau ini dengan menggunakan kultivator, ini insya Allah 1 kali saja untuk Waktunya pengadukannya. lebih cepat. Lebih cepat. Begitu. Menghemat waktu. Dan tenaga juga mungkin ya, Pak. Menghemat tenaga. Kalau memang menggunakan upah kerja, menghemat Iya, upah kerja juga. Iya, menghemat Dengan upah menggunakan kerja. mekanisasi itu. Tadi yang pekerjaan yang membuat vokasi 10 orang, itu perwakilan dari setiap anggota kelompok atau gimana, Pak? Itu yang dari anggota kelompok peternak. Oh, peternak. Iya. Perwakilan masing-masing gitu. Betul. Jadi karena kalau misalnya limbah ini tidak dijadikan pupuk organik, ini tentu akan menjadi polusi kebanyakan. Bagi warga sekitar. Betul. Mungkin, Tapi ya. kalau dibuat pupuk organik, selain bermanfaat, jadi nominal, kan begitu, Bu. Ada pendapatan untuk kesejahteraan para peternak itu sendiri. Nah, ini kalau sudah disiram boleh diaduk dengan kultivator, Bu. Kultivator. Nah, biar saya yang nyoba ngaduk ya, Bu. Oh iya. Nah, meskipun kita mencoba ngaduk, Biar lebih cepat. jadi
Nah, ini sudah Oh. mengadukan, Nah, sudah selesai gimana Pak? tinggal ditinggikan, diratakan dengan cangkul. Kenapa harus ditinggikan dan diratakan Pak? Itu Untuk apa? supaya Hmm. menjaga kelembabannya, Bu. Kelembaban. Jadi ditinggikan sekitar 40 sampai 50 cm. Nah, untuk menjaga kelembabannya apa? Nanti kan setelah selesai ditumpukan baru ditutup dengan terpal. Untuk menjaga kelembabannya. Nah, ini Kak Arifan nanti membereskan nih. Iya. Semangat sedikit ini orang Papua itu kita coba. Nah, ini semangat kerja keras Bapak TNI dalam Terima kasih orang Irian, Bu. Asli Sorong. Mana kuari ya, Le? Oh, Sorong. Banyak kan anak-anak cantik di sana ya? Nah, Di sana sudah hitam-hitam. ini sudah cukup Pak, tinggal meratakan saja. Mhm. Nah, yang terakhir Mhm. ditutup nanti dengan terpal, Bu. Nah, ditutup dengan terpal. Ini sudah tinggal penutupan dengan terpal. Nah, ditutupnya berapa lama Pak? 1 minggu. 1 minggu. Nah, minggu depan baru dibalikan lagi. Tapi Oh. sebelum minggu depan, 3 hari setelah ditutup, difermentasi, ini kita lihat suhunya Hmm. dengan menggunakan termometer. Oh, diukur suhunya. Diukur, kalau misal meskipun baru 3 hari, lebih dari 50 hari, dibongkar 50 derajat Celcius, bongkar lagi. Jadi suhunya diatur 50 derajat Celcius. Iya, di bawah, ya. Hmm. Atau kalau secara manual, Mhm. gampang-gampang saja pakai tongkat ditusukkan ke sana. Wih, panas sekali ini. Nah, ini bisa Bisa ya kalau dibalikan pakai gitu. pakai Iya. tongkat, dipegang Tapi tongkatnya. di kita ada termometer. Ini sudah, Bu, Setelah terfermentasi jadinya setelah berapa lama Pak? 1 bulan. 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan baru disaring. Mhm. Setelah disaring, dikemas kalau untuk dijual. Hmm. Tapi kalau untuk dipakai ke sawah, langsung saja bawa ke sawah, ke kebun kan begitu. Nah, salah satunya di sini produk kami ada yang sudah dikemas ya. yang sudah dikemas. Ini pupuk Bokasi Ikamaja. Jadi memang fungsi pengemasan ini mempercepat satu proses pengangkutan, distribusinya konsumen. juga untuk penyimpanan sangat gampang karena sudah Oh iya. dikemas. Kalau misalnya curah kan itu untuk mengangkut lama. Gitu. Iya lama ya. Nah ini ya, nah ini Sobat Tani udah bukan cara pembuatan Bokasi. Nah, halo Sobat Tani. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir, sesi diskusi tanya jawab. Nah, mungkin Sobat Tani bertanya-tanya nih Pak di gimana cara beli pupuk Bokasi. Misalkan dia di luar Pulau Jawa nih, pengen gitu. Gimana Pak? Harus menghubungi siapa gitu? Kalau untuk pupuk Bokasi, Bu, itu bisa saja langsung ke P4S, menghubungi nomor kontaknya 081 320 096 406. Ya. Tapi kalau memang di luar Jawa atau ya, di luar tempat kami yang butuh, mending kami saja dari P4S yang datang ke sana. Bagaimana di sana memproduksi sehingga lebih dekat gitu. Iya. Berarti Bapak ke sana sebagai narasumbernya. Betul. Mengajarkan pada petani yang lain. Petani yang lain. Kalau Pulau Jawa ya lebih efektif. Lebih mungkin efektif. Ya, Pak. Ya, oke. Baik. Nah, langsung saja Sobat Tani. Mungkin ada pertanyaan kepada Pak Dimyati. Ada yang raise hand mungkin? Kalau tidak, bisa ditulis di kolom chat. Mungkin tadi ada yang belum jelas. Mungkin belum ada ya. Dan memang mengulas tadi ketika kita kuis, Bu, di kuis kan berapa lama fermentasi kan itu memang itu 3 minggu untuk 3 minggu fermentasi. ya.
Yang kalau 4 minggu itu, Mhm. minggu yang keempat itu untuk penyaringan sehingga Penyaringannya. pengemasannya di minggu yang keempat gitu. Ini Bokasi ini ada expired date-nya nggak Pak? Atau misalkan kita naruh tapi ya mungkin ketumpuk-tumpuk dan belum tergunakan, misalkan 6 bulan sampai 1 tahun, apakah masih efektif digunakan atau tidak Pak? Sebenarnya kalau Bokasi itu tidak ada expire ya Bu. Cuman penyusutan saja kadar air. Karena yang namanya organik disimpan lama tidak menjadi masalah. Cuman yang menjadi masalah kalau memang produsen itu untuk dijual simpan lama itu menyusut timbangannya dan juga kemasannya akan cepat rusak. Jadi diharapkan bahwa pembuatan Bokasi ini disesuaikan dengan pesanan yang terjadwal supaya tidak ada penyusutan karena kadar airnya kan tinggi Bu. Tadi sampai 40% kan begitu. Meskipun dikemas, di wrapping dengan menggunakan plastik, tetap aja penyusutan itu. Iya, ada penyusutan ya Pak ya. Nah, di sini ada pertanyaan Pak Dim dari Muhammad Irwansyah. Pertanyaannya, apa perbedaan pupuk Bokasi dengan pupuk kompos? Sebenarnya Bokasi dan kompos itu ada kesamaan Bu. Cuman kalau Bokasi ini memang berasal dari bahasa Jepang. Dari sana koyashi ya, sebagai pupuk juga kan. Kalau pupuk kompos itu bisa dibuatkan tumpukannya itu tidak 50 cm sampai tinggi, kadang sampai 1 meter kan. Wah, sampai 1 meter. Untuk kompos itu. Kompos. Karena proses pengomposan sama dengan menggunakan mikroorganisme juga. Cuman kompos ini lebih diperbanyak ke bahan-bahan dari limbah pertanian. Perbedaannya. Untuk kompos itu. Oh, kalau Bokasi tadi limbah rumah tangga juga bisa, tapi kalau kompos lebih ke pertanian gitu. Pertanian, karena kalau Bokasi ini yang kami produk di sini lebih banyak tendensi ke limbah peternakannya. Limbah peternakan. Sehingga mengapa di kami di Bokasi ini tidak memakai CO3, kalsium karbonat, tidak menggunakan kapur. Itu salah satunya untuk menaikkan pH. Nah, kalau dengan menggunakan pupuk organik setelah diuji lab itu pH-nya 8, itu tanpa ada kalsium karbonat. Nah, kalau untuk pengomposan dengan menggunakan dedaunan, selasah dan sebagainya, satu wajib diberikan biostarter. Nah, itu menggunakan dedak dan juga ditambah untuk penaikan pH. Nah, ditambahkan juga dengan kalsium karbonat atau kapur pertanian. Ini untuk pertanyaan dari Andri B ya. Setelah mengimplementasikan pupuk organik, apa ada sertifikat hasil uji tanah dan uji tanamannya bebas kimia? Pernah Pak diuji seperti itu atau tidak? Kami belum Bu. Belum. Karena kami ini sebatas bagaimana kita memperbaiki lahan. Juga bagaimana kita mengembalikan mindset bahwa tanah kita ini harus sehat begitu. Karena ada pemikiran bahwa ketika tanah kita itu subur, gembur, insya Allah tanaman pun akan baik. Tapi tentu memang uji tanah pun harus dilakukan ke depannya ya. Iya. Dan memang kalau secara tidak lab itu dilakukan dengan menggunakan yang PUP, iya, uji pupuk. Betul dengan itu di lapangan. Cuman berbeda dengan ketika membawa tanahnya ke lab ya, beda. Jadi lebih jelas lagi kandung di dalamnya. Cuman kalau pupuk organiknya kami diuji lab kan Bu. Pupuk organiknya yang pertama dulu di Balitro, kesininya karena dekat di Unpad, karena expire dari uji lab itu 1 tahun sudah expired. Sehingga ketika kami mau memasukkan kepada suatu program, dilihat hasil uji labnya. Kemarin saja kami memasukkan ke kegiatan kehutanan, itu uji labnya ya tahun 2022 yang tahun kemarin. Ya. Ada lagi Pak dari Ali Akbar, Poktan Sukmajaya, Kabupaten Padang, Sumatera Barat. Nah, ini pertanyaannya, sebelum alat-alatnya untuk pembuatan Bokasi
Sebut bagaimana proses awalnya dan berapa banyak awal pembuatannya. Maaf Pak Ali Akbar, bagaimana proses awal? Proses. Sebelum mungkin ini Pak, mungkin sebelum diproses bokasinya. Bahan baku mungkin. Oh iya, bahan bakunya apa saja mungkin ya sebelum diaduk gitu kan. Tadi mungkin dijelaskan lagi Pak. Jadi memang bahan baku untuk pembuatan bokasi ini sebenarnya tidak terpaku ke teori, Bu. Seluruh bahan organik itu bisa dibuatkan bokasi ataupun dibuatkan kompos. Nah, ketika kita mau membuat berapa banyak awal per bulan membuat. Perbandingannya mungkin disebutkan lagi Pak, ini berapa kilo mungkin. Mungkin karena kita akan membuat misalnya cukup di awal itu bisa saja sekitar 300 kg. Oh, untuk awal 300 kg. Iya, kalau misal limbahnya sedikit ataupun setiap punya limbah organik langsung siram saja dengan mikroorganisme dan ditumpukan sekitar 40 cm. Mau lebarnya misalnya 1 meter juga tidak apa-apa. Misalkan ya Pak, saya ada 5 kilo limbah. Nah itu takaran mikrobanya itu segimana Pak? Kan beda ya dengan Bapak. Oh iya, kalau kami kan ada untuk hitung-hitungan besar ya, bisa saja satu perbandingannya 10 cc saja bisa saja satu tutup botolnya. Tapi kalau yang kami rasakan bahwa mikroorganisme kan di kami perbanyakan sendiri, Bu. Jadi lebih banyak, lebih cepat. Lebih banyak, lebih cepat. Misalkan saya misalkan di rumah tangga nih, cuma sedikit. Ya kasih itu aja mungkin. Kasih aja mikroorganisme. Tentu diaduk dengan air dan ditambah juga dengan glukosa supaya istilahnya ada pengembangan energi bagi mikroorganisme. Jadi nggak apa-apa kalau banyak juga lebih mempercepat. Lebih mempercepat. Nggak membahayakan lagi. Oke, di sini ada Gebri Farhan. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara kita tahu bahwa pupuk organik yang kita buat berhasil dan siap dipakai? Itu kalau memang pupuk organik ini kelihatan berhasil ya Bu, tentu pupuk organik ini sudah kelihatan remah. Ciri-cirinya remah. Dan juga warnanya sudah gelap kan begitu warnanya, dan ini tidak berbau. Nah ini sudah bisa dipakai, dan rata-rata di fermentasi bokasi ini rata-rata berhasil. Rata-rata berhasil. Betul. Jadi selama ini Bapak selalu berhasil ya, tidak pernah menemukan kendala nggak Pak? Selama ini belum, Bu. Belum. Alhamdulillah. Nah, intinya keberhasilan dari pupuk organik adalah mikroorganisme yang dipakai untuk memfermentasinya. Kalau mikroorganismenya itu sudah agak sedikit mau mati atau sudah berbau comberan, berarti mikroorganisme sudah pada mati. Tapi jangan dibuang, itu bisa dijadikan pupuk organik cair. Tapi kalau mikroorganisme yang kita pakai masih aroma nira, berarti masih kuat itu mikroorganismenya. Sehingga mengurangi kegagalan di dalam proses fermentasi. Jadi kuncinya, titik kritisnya di mikrobanya. Dan tadi ditutup, jadi kita semi anaerob. Oh iya, semi anaerob ya. Baik, Sobat Tani, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang raise hand? Atau ada? Oh ini ada lagi di room chat. Dari Pak Dayat ya, dari BPPKH Cinagara, izin bertanya, sebagai pengganti dedak dan molase bisa apa lagi, digunakan apa lagi untuk menggantikannya? Terima kasih nih Pak Dayat nih. Pak Dayat pembina kami, sudah lama tidak bertemu. Selamat pagi Pak Dayat menuju siang. Kalau sebenarnya di kami ketika di uji lab, kalau menggunakan pupuk atau limbah peternakan, sebenarnya ini tidak usah memakai dedak. Karena apa? Karena sumber proteinnya sudah banyak di limbah itu sendiri. Mengapa? Kita pernah mencoba di uji lab, kandungan unsur haranya sama. Bokasi yang memakai dedak dan yang tidak, tapi dengan catatan dengan menggunakan limbah peternakan. Tapi kalau misalnya pupuk organiknya itu dibuat dari limbah pertanian, misal jerami dan sebagainya, itu suatu kewajiban memakai
dedak sebagai satu sumber protein dan sumber karbohidratnya bagi makanan mikroorganisme. Itu saja, Bu. Iya, jadi bedanya itu ya. Jadi Tergantung bahan baku. bahan bakunya kalau ada kotoran hewan mungkin bisa tidak menggunakan dedak, tetapi Iya. kalau hanya menggunakan limbah pertanian saja Ditambahkan itu. harus itu ya, harus Kalau dedak. kalau secara analitis kita di hutan, Bu, ketika Allah membuat kompos itu tidak pernah ditaburi dedak, tapi jadi itu kompos. Itu saja untuk Alami ya Pak. untuk Iya. untuk apa? Untuk secara pemikirannya. Iya, terima kasih Kak Dim, Kang Dim, sukses selalu. Amin, amin. Terima Terima kasih kasih, Pak Dayat. Iya. Baik, ada lagi Sobat Tani yang ditanyakan? Oh, yang resen tidak ada? Oh ya, mungkin sudah cukup jelas ya. Ya, baiklah Sobat Tani. Nah, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jelas semuanya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dim. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada acara hari ini di Bertani on Cloud bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.